warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kauni, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama Haji Saiful beserta Ustazah Sawana, sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati sahabat saya, guru kita bersama Ustaz Fauzan Akmal, yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Salawul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita bisa berkumpul, yang mana tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini kita berkumpul berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan tempat ini yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat beruntung karena gak semua orang bisa memiliki, gak semua orang bisa duduk di tempat ini. Tempat ini besar tapi isinya kecil. Karena apa? Orang-orang yang dipilih Allah adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan. Bersyukurlah kita malam hari ini berkumpul di tempat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan bersama sahabat-sahabat, para guru-guru kita yang baik. Karena apa? Di mana kita berkumpul mengucapkan zikir kepada Allah, bahkan membacakan salawat kepada Rasulullah SAW, maka di situ sudah pasti adalah tempat yang sangat baik. Sahabat yang sangat baik berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ayo para sahabat, kita pertahankan taufik dan hidayah ini, karena taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Apalagi sebentar lagi tadi guru kita sudah menyampaikan, sebentar lagi kita akan menyambut hari di mana bulan yang sangat mulia, bulan di mana dilahirkan sosok manusia yang sangat mulia, yang sangat baik dan yang sangat sempurna, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita persiapkan hati dan tingkah laku kita, ucapan kita, bahkan kita undang rohnya daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam rumah kita, supaya kita selalu mendapatkan cahaya daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita undang ke rumah kita, setiap harinya baca maulid, dan setiap harinya baca zikir, dan setiap harinya kita melakukan kebaikan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Malam hari ini saya akan melanjutkan kajian di malam Jumat yang lalu, masih dalam tentang sholat berjamaah. Kenapa sih harus saya sampaikan? Karena mudah-mudahan ilmu itu harus kita ingat dan selalu kita ingat dan selalu kita ulang. Kenapa? Kita adalah manusia biasa, bisa lupa, bisa ingat, lupa lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Majalis sesani fi fadilati salati ma'al jamaah. Masih bab tentang majlis yang ke-8, yaitu tentang fadilahnya salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu fi dairi dunya wal akhirah. Ruwiya an-nabi alaihi salatu wassalam, man salliya salatu khams ma'al jama'ah falahu khamsatu asya'a. Al-ula la yasibuhu faqrun fid dunya, was-sani yarfa'u Allah ta'ala indal azabil qabri, was-salis yu'ta kitabuhu yaminuhu, ورابع يمرون على صراط كالبرق الخاتم، والخامس يدخلون الله تعالى الجنة بلا حساب ولا عذاب. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad SAW, barang siapa orang yang menjalankan salat 5 waktu ma'al jamaah, serta berjamaah di masjid, falahu khamsatu asya'a, maka Allah pun akan memberikan 5 perkara. Barang siapa orang yang menjalankan salat berjamaah di masjid 5 waktu, Allah akan memberikan 5 perkara terhadap orang tersebut. Fal'ula, maka yang pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan orang tersebut daripada fakir fid dunya, di dunia. Fakir itu banyak, fakir ilmu, fakir harta, dan yang lainnya. Ya, kita akan dijauhkan daripada kefakiran di dalam dunia. Amin, Allahumma amin. Kalau kita menjalankan salat 5 waktu, ya. Wasani yarfa'ullaha ta'ala anhu azab al-qabr. Yang kedua, Allah akan angkatkan orang tersebut daripada azab kubur. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Kalau kita dengar dari guru-guru kita, ya, azab kubur itu luar biasa. Ya, udah pada gelap, ya, nggak ada lampu, kita ditemenin, ya, yang namanya banyak binatang, ya, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka buat nemenin orang yang amalnya sedikit, buat nyiksa. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Setiap hari siang malam kita disiksa kalau kita nggak punya amal, ya. Barang siapa orang yang menjalankan salat 5 waktu berjamaah di masjid maupun di musola, di musola Al-Julfa, yang kelihatan orang-orang tua semua, anak muda baca jarang, yang azannya orang tua, yang komannya orang tua, makmumnya pun orang tua, jarang anak muda, ya. Luar biasa. Barang siapa orang yang
menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid maupun di mushola, Allah akan angkatkan azab kubur. Masya Allah. Wasalisu yu'ta kitabuhu yaminuhu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat amalnya orang, amal kebaikan orang tersebut dari sebelah kanan. Ya, kalau sebelah kiri adalah amal-amal yang buruk. Kalau sebelah kanan berarti amal yang baik. Masya Allah. Ya Allah akan catat. Yang keempat, Ar-rabi'u yamurruna ala siratikal barqil khatib. Yang keempat, barang siapa orang yang menjalankan salat 5 waktu berjamaah di masjid ataupun di mushola, Allah akan persilahkan lewat jembatan Shiratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Amin Allahumma amin. Setengah daripada cerita jembatan Shiratul Mustaqim itu luar biasa. Bawahnya itu bukan air, ya, bukannya batu, tapi api neraka. Sebelum masuk ke bawah, di tengah-tengah kita udah hancur lebur, apalagi sampai bawah. Subhanallah. Ya, yang membuat kita selamat adalah amal baik kita. Amin Allahumma amin. Wal khamisu, yang kelima, yaitu yadkhulunallaha ta'ala al-jannata bila hisabin wala azabin. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bila hisabin, dengan tidak dihisab, wala azabin, dan tidak diazab. Amin Allahumma amin. Ya, kita ini bakal dihisab kalau kita nggak ada amalnya. Ya, dihisab itu apa? Ditanya dulu. Ditanya waktu di dunia, waktu hidup, tangan dipakai apa, kaki dipakai apa, telinga dipakai apa, mata dipakai apa, apalagi mulut dipakai apa. Ditanya semua. Amal baiknya mana? Ada atau enggak? Kita ini bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau binatang, kambing dipotong, meninggal, selesai, dia enggak dihisab. Kalau kita dihisab dulu, kita meninggal, belum selesai, kita mengalami nanti di dalam kubur dulu tuh. Ya, proses kita masih lama, masih panjang. Kita mengalami siksa kubur. Setelah itu kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kita dihisab dulu, ditanya dulu tentang amal-amal kita. Kita nggak selesai sampai di situ, terus dan terus. Makanya persiapkan dari sekarang, mumpung masih muda, celengan ibadah kita untuk di akhirat. Amin Allahumma amin. Wala adabin, dan tidak diberikan azab. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di mushola maupun di masjid, Allah tidak akan memberikan azab terhadap orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kita beruntung, masya Allah, ya. Qala alaihi wassalatu wassalam, iza kana yawmal qiyamah yuhsyirullaha qauman wujuhuhum kal kawakibu fatakulu lahum al malaikatu ma a'malahum fayaquluna fana lahum ma a'malakum fayaqulu kana tawaddau qabla al-adhan wa qauman
wujuhum kasyamsi fayaquluna ba'da su'ali kana tasma'u nidai fil masjid. Masya Allah. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, ketika di hari kiamat, ada sebuah kaum yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhuhum kal kawakib, wajahnya itu semua orang tersebut, kaum tersebut wajahnya pada bersinar seperti bintang. Masya Allah, ya, seperti bintang wajahnya. Kaum tersebut wajahnya seperti bintang. Fataqulu lahum al-malaikah, sampai malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma a'malakum, amal apa yang dilakukan oleh orang tersebut ya Allah, sehingga wajahnya bersinar seperti bintang. Fayaquluna kana idza sami'na al-azani qumna ila taharati wal wudu. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut ketika mendengar suara azan, kaum tersebut berbondong-bondong, buru-buru bersuci, mengambil air wudu. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, wajahnya semua seperti bintang bersinar di yaumil kiamah, di hari kiamat, karena ketika di dunianya mendengar suara azan, buru-buru ngambil air wudu. Kalau kita mah enggak, mendengar suara azan subuh, buru-buru ngambil selimut. Luar biasa ini, ya, Masya Allah. Ketika mendengar azan, buru-buru ngambil air wudu sehingga wajahnya bersinar. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Wa qauman wujuhuhum kal qamari, dan ada satu kaum lagi wajahnya bersinar seperti bulan. Malaikat bertanya lagi pada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqalu lahu ma a'malakum, fa yaqulu kunna tawadda'u qabla al-adzan. Yang satu kaum ini wajahnya sama bersinar. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kaum apa ya Allah? Mereka sama wajahnya bersinar seperti bulan. Ternyata ditanya amal apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Amal yang mereka lakukan adalah ketika mereka wudu sebelum azan. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Amal yang diperbuat oleh orang kaum tersebut, wajahnya seperti bulan bersinar. Ternyata mereka mengambil air wudu sebelum azan. Kita berbeda, kalau belum qomat, ya, belum ngambil air wudu, malah rokok dulu, ya. Masya Allah, ya. Ayo kita amalkan dari sekarang, ya. Ketika kita mendengar azan, buru-buru
Ya, kalau bisa mah sebelum azan kita sudah punya wudu. Ya, ini wajahnya akan bersinar. Ya, seperti bintang dan rembulan luar biasa di yaumil qiyamah. Ya, masya Allah. Wa qauman wujuhum kasyamsi, dan satu kaum lagi wajahnya bersinar seperti matahari. Fayaqulu ba'da su'ali kana tasma'u nida fil masjid. Subhanallah. Yang satu kaum lagi wajahnya bersinar seperti matahari, sampai malaikat pun bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang mereka lakukan ya Allah sehingga wajah mereka seperti bersinarnya seperti matahari. Ternyata amal mereka sebelum datang waktu azan, sebelum datang waktu zuhur, waktu salat wajib, mereka sudah berada di dalam masjid atau musola. Tegasnya tahrim. Ya, kalau subuh tahrim sudah ada di dalam masjid. Ini luar biasa kalau anak muda yang ini. Ya, semuanya ajib dah pokoknya mah. Ya, makanya Allahumma paksakan. Ya, biasanya anak muda kalau jam 2:30 dan jam 3:30 masih kuat tuh matanya. Ya, masih pegang handphone. Udah jam 4 kedengar alhamdulillah udah takdir. Selesai main handphonenya tidur. Ya, paksakan ini musola az-zulfa dekat nih. Ya, musola az-zulfa dekat. Biasanya yang dekat ini enggak dengar kupingnya. Ya enggak? Ya, Allah memaksakan. Ayo kita isi musola masjid. Kita isi. Ya, mudah-mudahan ya, para sahabat, para jamaah selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Di antaranya berjuang untuk ya salat 5 waktu. Amin. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini jadikan berkah buat kita semua. Insyaallah kita akan lanjut malam Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya baca ini banyak salahnya dibanding benarnya, itu suatu kebodohan pribadi saya, dan seadanya yang saya sampaikan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.